Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang sedang hamil, saya ucapkan selamat ya, semoga bayinya sehat dan juga persalinannya lancar. Amin. Teman-teman ya, selama hamil itu bisa mengalami keluhan selama hamil ya, baik keluhannya yang ringan ataupun yang sedang. Keluhan hamil tiap wanita bisa saja berbeda, tidak sama. Ada juga wanita ataupun ibu hamil yang tidak mengalami keluhan sama sekali ya selama kehamilannya. Ya, tapi kalau mengalami keluhan ya itu memang umum terjadi. Jadi kita akan membahas keluhan tersering ibu hamil. Ada beberapa keluhan umum ataupun keluhan tersering ya ibu selama hamil. Di antaranya yang pertama, kram perut. Teman-teman ya, kram perut ini merupakan keluhan umum ya, baik di trimester pertama, trimester kedua ataupun di trimester ketiga. Nah, ini terjadi kenapa? Ya karena rahim itu ya semakin hari, semakin minggu, semakin bulan kan bertambah besar ya, meregang ya, inilah kenapa jadi kram perut. Nah, kram perut ini ya bisa sampai nanti ke pinggul ya dirasakan, sampai di pangkal paha ya. Jadi keluhan kram perut ini merupakan keluhan yang normal. Kedua, sembelit ataupun susah BAB ya, ini terjadi biasanya pada trimester pertama karena perubahan hormonal. Ya, ini pergerakan usus akan melambat ya karena perubahan hormonal. Kemudian juga yaitu karena rahim yang semakin membesar nanti bisa menekan usus. Nah, itu yang mengakibatkan sembelit ataupun susah BAB. Dan juga faktor dari suplemen zat besi ya, ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen zat besi ya, ini juga bisa membuat sembelit ataupun susah BAB. Jadi solusinya teman-teman harus banyak minum air putih. Ketiga, sakit punggung. Saat kehamilan masuk ke trimester kedua, trimester ketiga, yaitu nanti ligamen yang menghubungkan antar tulang dia akan melunak. Ya, ini untuk mempersiapkan jalan lahir, yang mempersiapkan persalinan. Tetapi ya semakin besar ya ukuran bayi, ya misalkan sudah trimester ketiga, ini akan memberikan tekanan lebih, memberatkan punggung dan juga panggul. Nah, itulah kenapa ibu hamil sering sakit punggung. Keempat, kaki kram. Teman-teman ya, kaki kram ataupun kram kaki ya ini bisa terjadi karena ibu hamil ini kan membawa beban bawa bayi ataupun janin yang semakin lama semakin besar. Nah, ini keluhan kram kaki ini itu biasanya dirasakan pada malam hari ya, karena otot itu lama-lama nanti akan menegang. Untuk mengurangi masalah kram kaki ini ya, ibu hamil tetap harus jalan santai ya, olahraga ataupun melakukan gerakan-gerakan ringan ya agar sirkulasi lancar dan menghindari kram di kakinya. Kelima, kaki bengkak. Teman-teman ya, ibu hamil sering mengalami kaki bengkak. Ya, ini apalagi sudah memasuki trimester ketiga. Ya, ini kakinya bisa bengkak karena peningkatan cairan di tubuh. Kaki bengkak ya ini merupakan kondisi normal, tapi hati-hati ya ketika kaki bengkak tensinya tinggi ya, ini bisa menandakan preeklamsia. Nah, jadi teman-teman harus mengontrol ya tensinya, ya detak jantung janin, ya kemudian juga harus rutin periksa ke dokter. Untuk mencegah kaki bengkak saat hamil ya, teman-teman harus mengistirahatkan kakinya ya, diangkat lebih tinggi, misalkan saat baring ya diangkat, diganjal pakai bantal ya untuk lebih tinggi di bagian kaki. Nah, ini gunanya nanti bisa mencegah kaki bengkak. Ya, dilakukan 1 jam saja sehari. Keenam, gangguan pencernaan. Teman-teman ya, gangguan pencernaan misalkan masalah pada lambung ini bisa terjadi karena perubahan hormonal. Kemudian masalah lambung juga bisa terjadi karena ukuran bayi yang semakin membesar nanti akan mendorong ya bagian atas perut, bagian lambung, yaitu teman-teman nanti bisa merasa dadanya terasa panas ya, ketika sendawa rasa asam ya karena dorongan dari rahim yang semakin membesar. Ketujuh, sakit kepala.
Nah, teman-teman, sakit kepala ini juga umum terjadi saat hamil, ya, terutama hamil di trimester pertama. Nanti setelah memasuki semester kedua, ya, sakit kepala itu akan berkurang, bahkan bisa menghilang. Memang sakit kepala tidak akan mempengaruhi bayi ataupun janin, tetapi akan membuat ibu hamil tidak nyaman, ya, karena tentu ya kepala sakit kan bikin nggak nyaman, ya, bikin moodnya jadi nggak bagus. Jadi untuk menghilangkan sakit kepala, pastikan ibu hamil itu rileks, ya, kalau bisa misalkan jalan-jalan, hiburan, melakukan kegiatan yang menyenangkan, ya, supaya sakit kepalanya tidak datang terus. 8. Sering buang air kecil. Keluhan sering buang air kecil, ya, ini bisa terjadi biasanya antara usia kehamilan 12 sampai 14 minggu, ya, karena ini perubahan hormonal. Kemudian nanti akan menghilang, ya, akan menghilang ataupun buang air kecilnya kembali normal lagi. Nah, nanti saat usia kehamilan sudah besar ataupun sudah di ujung trimester ketiga, ketika kepala bayi sudah menekan kandung kemih, ya, ini keluhan ini akan datang lagi, ya, akan datang lagi keluhan sering buang air kecil. Nah, tapi jangan sampai keluhan sering buang air kecil teman-teman berpikir untuk jarang minum, ya, jangan, ya. Justru teman-teman harus tetap cukup minum. 9. Keputihan. Nah, keputihan ini ada yang normal, ada yang tidak normal. Kalau keputihannya tidak normal, ya, misalkan berbau, ya, sampai nyeri, terjadi perubahan warna, ya, teman-teman harus hati-hati, ya, ini harus konsultasi ke dokter. Tetapi kalau keputihannya normal, ya, tidak ada bau, perubahan warna, yaitu berarti normal, ya. Nah, ini tujuannya keputihan ini, yaitu tubuh melindungi janin. Nah, artinya gini, jalan lahir itu nanti keputihan supaya tidak mudah infeksi. Jadi keputihan ini merupakan keluhan yang umum, ya, keluhan yang sering terjadi, tetapi harus dipastikan keputihannya normal atau tidak normal. 10. Tubuh mudah lelah. Teman-teman, ya, saat memasuki trimester pertama, saat hamil muda, ya, memang karena perubahan hormonal tubuh teman-teman itu nanti mudah lelah, ya, melakukan aktivitas sedikit jadinya lelah sekali, ya, bawaannya mau tidur, bawaannya mau istirahat, bawaannya mau baring. Nah, ini memang normal terjadi karena perubahan hormon. 11. Tidak nyaman saat bernafas. Teman-teman, saat usia kehamilan sudah besar, ya, trimester ketiga, ya, ini kan nanti rahim akan mendorong diafragma, ya, akan mendorong bagian atas. Nah, ini akan membuat ibu hamil napasnya jadi nggak nyaman, napasnya lebih pelan, ya, napasnya lebih lambat. Karena kalau diafragma terdorong, otomatis paru-paru juga akan ikut terdorong. Ya, bukan berarti keluhan ini, ya, akan membuat ibu hamil sesak napas, ya, itu tidak, memang napasnya saja yang tidak nyaman. Oke, teman-teman, itu tadi keluhan yang umum, ya, yang sering terjadi saat hamil. Nah, ketika teman-teman ada pengalaman apa, ya, saat hamil, keluhan apa yang sering dirasakan dulu, silakan tulis di kolom komentar, ya, saling sharing biar banyak yang lihat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.